Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sempurnakan sukacitamu untuk menyambut aktivitasmu pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau maha baik Tuhan dalam segala kehidupan kami, yang memperkenankan kami pada pagi hari ini bangkit dari tidur kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami rindu bahwa Tuhan menyertai dan menguatkan kami di dalam firman, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Senin 7 November 2022, tertulis di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya pernah mendapatkan satu pertanyaan seperti ini. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, apakah setelah itu jika ada dari antara manusia yang melakukan dosa lagi, apakah dia masih tetap mendapatkan hukuman? Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab, bahkan diterangkan, asal kita mau menerimanya dan mau memahaminya apa yang menjadi jawaban tentang pertanyaan ini. Yang pertama, setiap orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini, dia akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Itulah sebabnya Tuhan mengangkat orang-orang yang bijaksana, yang menjadi perwakilannya di tengah-tengah dunia ini, seperti jaksa dan hakim, untuk menyatakan keadilan melalui hukuman-hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita harus menghormati apa yang disebut dengan hukum negara. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, secara iman kita diperhadapkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa Dia melakukan hukum kasih kepada orang yang berdosa. Artinya, Tuhan telah mengingatkan setiap orang yang melakukan dosa itu supaya bertobat, seperti apa yang Dia katakan di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 itu. Tuhan katakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang yang fasik. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah. Mengapa kamu akan mati karena kejahatan? Itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan di balik semua apa yang Dia lakukan terhadap orang yang berdosa. Karena itu, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, tentu apa yang dibangun di dalam pribadi kita. Kita bisa mengenal dosa tetapi kita tidak melakukan. Kita bisa mengenal kejahatan tetapi kita tidak melakukan lagi, karena kita sudah hidup di dalam firman Tuhan seperti apa yang telah dikatakan dan diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Karena itu firman Tuhan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarnya.
Tidak ada alasan bagi kita untuk membencinya, karena firman Tuhan itu mengajar kita. Dan firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak mungkin ketidakbenaran itu mengingatkan kita akan kesalahan kita, tetapi kebenaranlah yang selalu mengingatkan kita akan kesalahan kita. Dan firman Tuhan itulah yang memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki pola hidup kita yang selalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, seharusnya orang-orang percaya yang sudah menerima firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan tentu akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan dari kita, dari kehidupan kita setiap pribadi. Apakah itu melalui perkataan, apakah itu melalui perbuatan. Karena itu, bagaimana kita melihat kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan? Dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Kristus Tuhan dalam hidupnya, dia akan tetap di dalam Tuhan. Tetap. Dia tidak akan berubah-ubah kehidupannya. Sekalipun persoalan hidup itu ada, sekalipun sukacita itu ada, sekalipun pergumulan itu, sekalipun tantangan itu ada, tetapi dia punya komitmen. Ketika saya mengikut Kristus, apapun yang terjadi, saya akan tetap tinggal di dalam Dia. Tentu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan melihat apa sebenarnya dampak, apa sebenarnya perubahan, apa sebenarnya tindakan, apa sebenarnya gambaran orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tentu satu hal, yaitu imannya yang bertumbuh teguh. Imannya yang bertumbuh teguh. Dan iman yang bertumbuh teguh adalah awal dari setiap orang untuk punya komitmen selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan setiap manusia berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai apa yang akan dia dapatkan, untuk mencapai atau mencari apa yang dia butuhkan. Namun Tuhan dengan tegas mengingatkan kita supaya setiap manusia itu berjalan di dalam terang firman-Nya, karena hanya firman-Nya lah yang menjadi perkataan yang benar di tengah-tengah dunia. Karena itu, ketika kita mau hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, hiduplah di dalam terang firman. Karena setiap orang yang berjalan di dalam Kristus akan mendapatkan seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya di dalam Mazmur 119 ayat 105. Bahwa firman Tuhan itu jaminan menjadi pelita bagi kita, bahwa firman Tuhan itu jaminan menjadi terang bagi kita. Tentu apa yang kita persoalkan dengan firman Tuhan? Tentu apa yang kita protes dengan firman Tuhan? Tentu kita akan ingat, di saat kita tidak memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, maka di sanalah kita terjatuh dengan apa yang disebut hukuman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini juga kita diingatkan melalui pergumulan-pergumulan dan kehidupan yang dilihat oleh hambanya Paulus, bahwa Tuhanlah yang menentukan standar daripada manusia itu, bukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan manusia itu sendiri. Tentu kebenaran Tuhanlah yang menjadi standar daripada hukuman itu. Dan hukuman itulah, hukuman Tuhanlah yang menjadi standar bagi upah orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus menekankan sekaligus mengingatkan kita. Janganlah kebenaran kita, janganlah perbuatan kita lakukan menjadi standar penghakiman kepada orang lain.
Karena apapun persoalannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendapatkan penghakiman. Di akhir daripada segala kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan 15 itu, di sana dikatakan bahwa semua yang mati akan diserahkan, baik laut, darat, semua akan menyerahkan yang mati itu. Dan di sanalah Tuhan berkuasa atas orang-orang yang mati itu. Semua dibangkitkan, tetapi orang-orang itu diperhitungkan dengan perbuatannya, bukan diperhitungkan dengan kebaikannya, tetapi diperhitungkan dengan kebenaran. Di sana ditekankan bahwa orang-orang yang mati akan dihukum, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenar apapun Anda di dalam kehidupan Anda dengan standar hidupmu, Tuhan melihat ada banyak kekurangan, kejahatan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, penghakiman bukan hanya bagi orang yang mendapatkan hukuman, tetapi penghakiman itu juga didapatkan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang tidak memakai standar kebenaran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, sekalipun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya di dalam pekerjaan kita, terlepas apa yang menjadi jabatan saudara, terlepas apa yang menjadi pekerjaan saudara, maka lakukanlah umurmu itu, pekerjaanmu itu untuk menyerahkan dirimu kepada Tuhan, untuk kembali hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya engkau sukses di dalam segala kehidupan. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu Engkau ingatkan kami, supaya kami hidup di dalam firman-Mu dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau bukan firman-Mu itu yang menjadi kebenaran dalam hidup kami, maka kami akan hidup di dalam hukuman yang setimpal dengan perbuatan kami. Tapi karena kasih setia-Mu Tuhan yang telah berfirman kepada kami di dalam firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu itu adalah bermanfaat, berguna untuk membimbing, mengingatkan, dan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu yang membangun hidup kami untuk lebih baik di dalam perbicaraan, lebih baik di dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, biarlah Tuhan yang berkarya bagi kehidupan orang-orang yang bergumul, bagi kehidupan orang-orang yang sakit. Tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini, berikan terang firman-Mu, supaya jangan berkuasa orang-orang yang mau membangun kepentingan dirinya sendiri untuk mengubah kehidupan negara kami yang penuh damai ini menjadi kacau balau oleh karena kepentingan-kepentingannya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu HKBP di dalam segala programnya. Jauhkan Tuhan orang-orang yang mau menginginkan HKBP ini, gereja-Mu ini, tidak hidup di dalam tentram. Dan biarlah Tuhan, gereja-Mu ini di dalam visi dan misinya
Kau memberkati setiap pemimpin gereja-Mu Tuhan untuk berkarya bersama-sama, bekerja sama di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya gereja-Mu ini menjadi alat Tuhan untuk berkarya di dalam dunia ini. Jauhkan Tuhan dari setiap pribadi-pribadi yang menganggarkan kehebatannya, yang mengandalkan kekuatannya untuk mengatur dan menuntun gereja-Mu HKBP ini. Biarlah Tuhan menyerahkan gereja-Mu ini kepada para hamba-Mu Tuhan, kepada pimpinan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan gereja-Mu, para penatua, dan begitu juga dengan jemaat-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Secara khusus buat gereja-Mu HKIP Surabaya, di mana pada tanggal 7 November ini Tuhan, kami akan bersekutu untuk melaksanakan pesta Rutilon. Biarlah Tuhan yang membuka hati kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Sungguh banyak berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Biarlah berkat-Mu itu kami serahkan kembali kepada Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita berpisah dan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami kembali mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat HKBP Surabaya, mari kita bergandengan tangan untuk melaksanakan program gereja kita supaya pelayanan kita semakin sempurna dan pertumbuhan iman kita untuk semakin lebih baik. Karena itu mari kita dukung kerjasama kita di dalam pelayanan, khususnya persiapan kita dalam pesta Rutilon. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita kembalikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, supaya kita mendapatkan berkat yang melimpah lagi. Berikan yang terbaik persembahan-Mu bagi Tuhan. Selamat beraktivitas. Horas.